Sinema Nyonya mulai beraksi. Film ini bercerita tentang sekelompok orang yang merasa bangga lantaran mereka adalah orang-orang yang terpilih untuk memenuhi undangan seorang koki yang ternama bernama Julian Slovy. Welcome to Hawthorne. I'm Julian Slovy. Koki tersebut memiliki sebuah restoran yang bernama Hawthorne yang terletak di sebuah pulau yang terpencil. Dalam menempuh perjalanan kuliner tersebut, telah tersedia sebuah kapal boat yang mewah untuk para tamu undangan. Tersebutlah Elsa. Dia adalah seorang kapten restoran atau tangan kanan dari sang koki. Satu persatu tamu tak luput dari pemeriksaannya. Tamu tersebut diantaranya Tuan Ledford atau Taylor yang seharusnya datang dengan Nona Westerveld, tapi lantaran hubungan keduanya telah putus, ia pun diam-diam menyewa seorang gadis bernama Nona Morgoth. Beruntung, Elsa pada akhirnya mengizinkan mereka masuk. Tamu selanjutnya adalah Tuan Bryce dan kedua rekannya, di mana ketiga pria tersebut adalah orang-orang sukses yang bekerja di sebuah perusahaan milik orang ternama yaitu Tuan Doc Ferrick. Selanjutnya adalah Tuan Jos Diaz, seorang aktor yang cukup alay yang selalu cemas diintai oleh paparazzi. Lantaran pria itu datang dengan pasangan selingkuhannya yang bernama Nona Felis. Sang koki pun mengundang seorang kritikus makanan yang sangat ternama yang bernama Nyonya Lillian Blunt yang hadir pula bersama rekan kerjanya. Sedang tamu yang terakhir adalah sepasang pasutri tua yang bernama Tuan dan Nyonya Librand. Sesampainya di kapal, para tamu telah disajikan sebuah kudapan istimewa. Dengan dikawal Elsa, para pengunjung dibuat kagum dengan keindahan laut di pulau itu, apalagi dengan banyaknya kerang yang tengah dipanen, serta keberadaan satwa dan beberapa tanaman indah dan segar. Apalagi Nyonya Lillian Blunt yang kapasitasnya sebagai juri Master Chef memberi komentar memuaskan dengan gagasan kuliner bioma itu. Tak cukup di situ, Elsa pun memamerkan sebuah rumah asap bergaya Nordik, di mana ruangan itu berfungsi sebagai tempat pengolahan dan penyimpanan protein daging sapi perah selama 152 hari layaknya barbeque. Sebenarnya, ada yang janggal dari jawaban Elsa saat salah seorang tamu bertanya. Di situ, Elsa menjawab bahwa akan terjadi masuknya bakteri ke dalam aliran darah, lalu menyebar hingga ke membran tulang belakang sehingga mengakibatkan kelumpuhan sampai dengan kematian. Tak berapa lama, Elsa membawa mereka menuju tempat tinggal para koki, di mana disitulah tempat para koki beristirahat, terkecuali ketua koki. Dan di tempat itu pula lah para koki melakukan pengolahan, fermentasi, termasuk pembuatan gel. Tuan Ledford Taylor tiba-tiba menunjuk sebuah bangunan yang ternyata adalah tempat tinggal khusus koki ketua, di mana tak sembarang orang boleh masuk di tempat itu. Saat itu, mereka tak menyadari bahwa di ruang itulah masalah bakal dimulai. Para tamu dibuat terkagum dengan kemewahan ruangan itu. Oleh Elsa, para tamu pun dipersilahkan mengamati kinerja para koki. Tapi mereka dilarang memotret hidangan yang tersaji. Jelas saja kesempatan itu tak disia-siakan oleh Tuan Ledford Taylor. Sampai-sampai Tuan Taylor dibuat terheran-heran dan semakin tersanjung lantaran para koki pun bahkan telah mengenali masing-masing tamu. Di ruangan mewah itu, nampak Elsa tengah mengawal para tamu ke meja yang telah dipersiapkan dan bertulis nama pengunjung.
my god. Tak berapa lama, sang koki ketua yang ditunggu-tunggu itu pun telah tiba, yaitu Tuan Julian I'm Slovic. Julian Slovic. Tonight will be our pleasure. Awalnya, segala sesuatu nampak normal. Para koki dengan formasi yang apik mulai menyajikan menu kudapan mewah mereka berupa acar buah bernuansa salju. Dalam sesi ini, para tamu masih tampak nyaman. Bukannya larut dalam menikmati makanan, beberapa tamu justru ribut dengan obrolan masing-masing, seperti sang aktor yang menolak barang-barangnya dikembalikan oleh Nona Felis, si gadis simpanannya. Sedangkan sang kritikus makanan yaitu Nyonya Lilian Blum sedikit merendahkan sajian. Tak ketinggalan pula ketiga pengusaha yang tengah membicarakan masalah pribadinya. Bertolak belakang dengan Tuan Taylor yang saking ngefans-nya dengan koki Slovic, pria itu bahkan mengaku telah menonton acaranya lebih dari 20 kali. Saking senangnya, ia pun bahkan rela tinggal dalam masakan tersebut. Jelas saja, jawaban itu dinilai berlebihan oleh Nona Margot yang kebetulan belum mau mengicipi makanan di ruang mewah itu. Setelah Tuan Slovic mencicipi hasil makanan para koki, para tamu dibuat kaget dengan pidato aneh dari sang koki. Bahwasanya dalam beberapa waktu ke depan, para tamu akan menikmati lemak, gula, protein, jamur, bakteri, dan beragam ekosistem. Tapi Do not eat. karena menu atau nutrisi alam tersebut dianggap sangat berharga dan sempurna, jadi mereka tidak perlu diolah bahkan dimakan. Sedangkan manusia dianggap tak penting dan memiliki hidup yang singkat. Aneh bukan? Accept all of it. Hidangan pertama pun tiba. Masih dengan formasi, para koki menyajikan menu yang diberi nama pulau, yang terdiri dari beberapa bahan dari laut yang ditutupi air laut beku yang memiliki rasa saat mencair. Lagi-lagi, Tuan Taylor tetap mengaguminya dan menganggap hidangan kali ini pasti mengandung kerang. Are you crying? Bahkan pria itu menganggap terlalu indah untuk dimakan. Paying him to serve you. Doesn't really matter whether you Tetap saja tak nampak antusiasme dari para tamu terhadap menu sang koki. Bahkan salah satu dari pengusaha menganggap masakan pembantunya lebih enak daripada sajian kali ini. Temannya pun menilai biasa saja dari makanan itu. Sementara sang aktor justru bercerita pengalaman kulinernya di negara Italia yang lebih seru dibanding sajian kali ini yang dianggapnya kurang bumbu. Demikian pula dengan Nyonya Lilian yang hanya memuji separuh dari menu sang koki. Selebihnya dinilai berantakan. Pasutri Nyonya dan Tuan Libren justru nampak serius berbicara tentang permasalahan mereka, seakan menganggap makanan di depannya tak pernah ada. On that note, Tanpa disadari, setiap perilaku para tamu selalu diawasi Elsa dan Tuan Slovic. Scene berlanjut dengan sajian hidangan kedua. Is he gonna keep doing that? Kebiasaan Tuan Slovic nampaknya cukup membuat Nona Margot semakin kesal. Terlebih, menu kali ini cukup membuat heran dan gaduh para tamu karena sang koki hanya menyajikan selai tanpa roti. Supaya pelestarian gandum yang dianggap pusaka dapat terus terjaga. Terang saja, sajian kali ini sangat mengecewakan, terlebih bagi kritikus sekelas Nyonya Lilian yang bahkan menyindir roti buatannya yang lebih berkelas. Tak hanya itu, Nyonya Lilian pun mengkritik emulsi buatan sang koki yang pecah dan tak layak disajikan di restoran sekelasnya. Seolah tanggap, Elsa pun lantas memberi emulsi yang baik untuk sang kritikus.
Excuse me. Is everything to your liking? Tuan Taylor yang selalu membela sang koki yang dinilai hebat dalam berkonsep. Bahkan Tuan Taylor tak peduli pendapat Nona Margaret I know what a concept bahwasanya sajian kali ini merupakan penghinaan. basically insulting you. Bahkan dirinya lah satu-satunya tamu yang belum mencicipi hidangan dari awal. Well, actually no. Thanks for asking. Kita beralih ke meja sang pengusaha yang terang-terangan mengatakan tidak suka. Dan karena lapar, gara-gara tak ada sajian yang berbobot, mereka pun terpaksa melepas gengsi dengan meminta roti kepada Elsa. Tapi sayangnya permintaan mereka ditolak. Ketidaksengajaan Tuan Taylor mengakibatkan sang koki mendatangi mereka dan bertanya kepada Nona Margaret yang sama sekali belum mengicipi hidangannya. That would not be possible. I've precisely designed them. Di samping sajian sang koki dianggap bukan makanan, Nona Margaret pun menegaskan bahwa bukan hak sang koki dalam menentukan kapan dan di mana dia akan makan. Lantaran sedikit kesal, Tuan Slowick lalu memerintahkan para koki untuk menyajikan hidangan ketiganya dalam waktu 3 menit ke depan. Tapi terlebih dulu, pria yang kini semakin aneh tersebut mengenalkan seorang perempuan tua adalah ibu dari Tuan Slowick. Tuan Slowick pun lantas menceritakan di malam taco yang menjadi kenangan buruk masa kecilnya, saat dimana sang ibu hampir terbunuh oleh ayahnya yang tengah mabuk berat, yang dengan tega melilitkan kabel di leher ibunya. Lantaran ceritanya tak diindahkan, Slowick kecil pun lantas menusuk paha sang ayah menggunakan gunting yang akhirnya berhasil melepaskan lilitan dari leher ibunya. This is not unusual. When I was 7, Dengan masih terbengong mendengar kenangan Tuan Slowick, para tamu dikejutkan dengan hidangan ketiganya yang dijuluki Taco Night yang berupa paha asap dengan tusukan gunting. taco night. Lihat sajian kali ini sudah cukup merubah rasa lapar para tamu berubah menjadi jijik membayangkan paha sang ayah koki yang bernasib sama. It's what it's meant to evoke. A memory. Tak hanya itu sobat, koki misterius itu juga membuat sajian tortilla yang memiliki gambar atau cerita yang berbeda dari setiap tamu, di mana gambar dalam tortilla dibuat dengan menggunakan mesin laser. Dalam tortillanya, Tuan Libran mendapati cerita kelam di masa lalunya di saat penyakit melanoma diangkat dari dahinya. Sementara Nyonya Libran mempertanyakan kepada suaminya tentang gambar seorang gadis di tortillanya. How the hell should I know? It's fate. It's sort of... Giliran Nyonya Lilian yang merasa terhina dengan restoran di masa lalunya yang gagal dan terpaksa harus tutup. Calling Dr. Sunshine. Sedang Tuan Diaz, sang aktor yang merasa dikecilkan dengan gambar yang menunjukkan film di masa lalunya dengan akting dan naskah terburuknya. Apologize for what? Sementara Tuan Taylor jadi semakin merasa bersalah setelah melihat gambar di tortillanya yang menunjukkan dirinya tengah memotret makanan yang sebelumnya memang telah dilarang. Guys, what the fuck? Dan yang tak kalah parah adalah gambar dari ketiga pengusaha yang berisi rekening gelap rahasia mereka. Dengan sedikit murka, mereka menanyakan sumber informasi tersebut. Excuse me. Can I help you, sir? Sayangnya sia-sia, lantaran itu merupakan resep yang telah menjadi rahasia para koki. I'm sorry, but chef never reveals his recipe. Sempat terjadi perdebatan manakala Tuan Taylor tak menerima saran Nona Margaret untuk mengembalikan tortilla sialan itu. Excuse me, sir. Hi. Lantaran tak tahan dan muak, Nona Margaret pergi ke toilet. Gadis itu pun sempat menanyakan apa yang ada di balik pintu perak, dan dijawab Elsa bahwa itu adalah ruang istimewa. Saat merokok, Nona Margaret sempat melihat pemandangan janggal di ventilasi toilet. Tapi No, you can't. Who are you? I am Margaret. nampaklah antusias Tuan Slowick bertanya mengapa semua makanan tak dicicipi, padahal sebagai koki ia telah memasak dengan tulus. Specifically what it was about the last Gadis itu menjawab karena ia belum lapar. Just not very hungry.
Kita berlanjut pada hidangan yang keempat, hidangan yang bakal mencekam. Jeremy adalah seorang koki yang sudah bersusah payah lulus dari Universitas Kuliner. Jeremy created the next dish. It's Tapi called- ia tak pernah dan gak bakal menjadi yang terbaik. Meski ia mendapat pujian, selalu ada kekacauan yang ditimbulkannya. Hingga akhirnya ia abdikan karya terakhirnya berjudul Kekacauan Jeremy. Kepanikan pun tak terelakkan. Para tamu seakan tak percaya dengan apa yang dilihat. Bahkan dengan santainya Tuan Slowick menganggap ini hanya bagian dari menu. Part of the show. This is what you. That's not. This is what you. Di titik ini, Tuan Libren berniat pergi. That would be very difficult without phone service. Fucking move. Tapi nasib naas menimpa pria tua itu yang justru kehilangan salah satu jarinya. Terkecuali Tuan Taylor yang di mata Nona Margaret semakin gak beres dan memuakkan. Saat pacarnya menyuruhnya bernego dengan sang koki, Tuan Diaz pun akhirnya mengaku bahwa ia sebenarnya tak mengenal Tuan Slowick. Name dropping a whore. That's why. Okay. Tak berapa lama, dipanggillah Nona Margaret menemui sang koki. Dalam ruangan itu, Tuan Slowick memberinya dua pilihan sulit, yaitu menjadi tim koki atau tim tamu. Parahnya, Tuan Slowick memastikan semua bakal mati malam ini. Our side of theirs. Sedangkan Nona Margaret hanya diberi waktu selama 15 menit sebelum hidangan terakhir restoran itu. What was it? Protein or veg? Sementara, para pria muda berlagak ngumpul membahas cara untuk kabur. Saat salah satu nggak tahan, Look. kaca restoran lebih menang ketimbang pukulan kursi. Let me help you back to your table. Sorry, man. Kini, setiap gebrakan Tuan Slowick berubah menjadi momok bagi para tamu. Lalu Tuan Slowick menenangkan mereka dengan menyajikan teh yang bermanfaat di saat menghadapi tekanan yang pahit. The tasty concept. Please. My husband needs. Beberapa pertanyaan muncul dari para tamu, di antaranya permintaan Nyonya Libren agar menghubungi pihak rumah sakit untuk luka sang suami. Is this bergamot? I'm getting a chef. Yes, it is. Selain pertanyaan munafik dari Tuan Taylor, terjadi pula perdebatan Nyonya Lilian tentang sisi kelam kinerjanya. Hang on, chef. No, you don't talk. Dan juga kegagalan Tuan Libren saat ditanya menu terakhir restoran Hawthorne yang sudah 11 kali ia kunjungi. Work turns to shit inside your gut. Tak mau kalah, Tuan Diaz mencoba mencari tahu apa kesalahannya yang ternyata Tuan Slowick terlalu membenci wajahnya akibat film The terburuknya. sunshine. I did not enjoy it. Sorry? Sampai-sampai pacarnya pun tak diizinkan bebas oleh Tuan Slowick. I'm sorry, you're dying. Rupanya, Tuan Slowick menyimpan rasa sakit akibat karyanya yang selama ini tak pernah mereka hargai, bahkan oleh sang ibu sendiri. With her. That's our culture. Akibatnya, para tamu dan semua yang ada di restoran akan menjadi konsep atau bagian menu terakhirnya. You just quote Martin Luther King. Para pengusaha mengancam akan menghubungi bosnya yang bernama Doug Ferrick yang notabene sebagai pemilik lahan sekaligus restoran dipastikan akan menutup restoran malam ini juga. Tapi lantaran kekecewaan Tuan Slowick kepada bos mereka yang meminta ganti rugi dengan alasan meragukan menu masakannya. Despite the fact that there are no. Pada akhirnya, bosnya pun harus tewas tanpa ada satu orang pun yang sanggup menyelamatkannya. Listen. Waktu yang ditawarkan pun telah habis. Time's up, Miss Mills. Saatnya Nona Margaret bertemu khusus dengan Tuan Slowick yang mengaku sebenarnya telah lelah menjadi koki. I haven't desired to cook for someone in ages. Dan akhirnya gadis itu memutuskan berada di kubu para tamu. Lalu adegan berlanjut di luar gedung. Terdengar bisikan segelintir pria yang akan kabur saat mereka melihat kapal. What? Get out of here. What the fuck are you talking? Tak lama, Tuan Slowick memanggil Nona Catherine yang malam itu dirinya mengaku 3 tahun yang lalu pernah menolak ajakan bercinta Tuan Slowick. But he didn't fire me. No. He kept me in his kitchen.
Itulah mengapa Nona Catherine menganggap Tuan Slowick seorang bintang yang tetap mencintai meski dalam sakit. Seperti sajian karyanya kali ini yang diberi nama Kebodohan Manusia. 5-second head start. Untuk itu, Sang Koki menawarkan kebebasan kepada tamu lelaki selama 45 detik untuk kabur sebelum para penjaga kembali menangkap mereka. Dan terbukti sobat, mereka rela meninggalkan pasangan wanitanya. Satu-satunya pria yang tersisa adalah Tuan Taylor, tapi You too. ujung-ujungnya memilih kabur juga, lantaran memang tak mudah untuk menjadi bintang. Para tamu wanita lalu dikawal masuk kembali oleh Nona Catherine, dan mereka pun menikmati hidangan ke-6 karya Nona Catherine. Thank you. Di saat yang hampir bersamaan, dimulailah pengejaran mereka. Go. Meski Nona Catherine berhasil dibuat terharu atas gombalan pujian para tamu, Yes, Mom. Usually don't like foam. sayangnya mereka tak mampu membujuk Nona Catherine untuk menggagalkan konsep makanan dari tubuh mereka. Anybody want any wine? Yes, Mom. Sementara dari pelarian mereka, tak satu pun dari tamu yang berhasil kabur dari pengejaran para pengawal. Secerdik apapun mereka bersembunyi. Tentu saja, para lelaki cemen pun mendapat sambutan dingin dari pasangannya. You. Ternyata, Tuan Taylor adalah satu-satunya tamu yang super duper pecundangnya, karena dirinya adalah satu-satunya tamu yang mengetahui konsep Tuan Slowick yang berakhir kematian bagi para tamu. That everyone would die. Gara-gara Tuan Taylor, Nona Margaret merasa tertipu lantaran mau menjadi pengganti pacarnya. Disinilah Tuan Slowick menantangnya, di mana Tuan Taylor harus membuktikannya dengan memimpin para koki Go on now. What do you need? We have menciptakan masakan yang ada di kepalanya. lamb. Nampak Tuan Taylor yang ketar-ketir menunggu penilaian sang koki, dan hasilnya sangat tidak enak, hingga Tuan Slowick memberi julukan omong kosong Taylor. Dan Tuan Taylor pun harus siap menghadapi konsekuensi kematian akibat dari sikapnya. Menjadi tamu di luar rencana, Nona Margaret pun kembali mendapat perintah dari Tuan Slowick untuk mencari tong besar guna kelengkapan menu terakhir malam ini. Come with me. Elsa lalu memberikan kunci ruang asap agar Nona Margaret dapat menemukan tong besar sesuai pesanan sang koki. Nona Margaret tiba-tiba penasaran dan ingin membuka ruang pribadi sang koki. No one is allowed inside Chef's house. Datangan Elsa membuat aksinya gagal. Elsa yang tak ingin posisinya tergantikan lantas berusaha membunuh Nona Margaret. Nona Margaret kembali mencari tahu apa isi ruangan Tuan Slowick. Ternyata ada beberapa artikel tentang masa lalu sang koki, dan yang membuat Margaret bersemangat, gadis itu berhasil menemukan radio komunikasi. Scene berlanjut dengan datangnya Nona Margaret dengan membawa tong pesanan sang koki. Tak lama, terdengar suara sirine petugas yang berhasil dihubungi Nona Margaret dan membuat para tamu lega. Gak butuh waktu lama, petugas pun berhasil masuk ruangan. Hingga suatu ketika, petugas tersebut nampak bahagia bertemu dengan aktor idolanya. Are you? Yes. Bukan tanda tangan sang idola yang didapat, melainkan kalimat minta pertolongan. Hands on your head, everyone, now. Syukurlah, petugas pun membalikan badan dan disambut dengan teriakan lega para tamu. You, on your knees with your hands over your head, now. Setelah beberapa lama petugas itu memeriksa, bukan hanya ditipu dengan pistol mainan, para tamu sangat kecewa dengan prank yang diciptakan Tuan Slowick. Good job. Suasana semakin mencekam menjelang hidangan terakhir karya sang koki yang kini telah mati rasa. Kali ini, tepukan Nona Margaret mengejutkan suasana.
gadis itu berkata bahwa ia tak menyukai masakan sang koki. Nona Margaret menilai Tuan Slowick mengganggu selera makan dengan segala pertunjukannya. Tak hanya itu, Nona Margaret menuduh sang koki masak tanpa cinta melainkan obsesi. Padahal sebagai tamu, perutnya sedang sangat lapar. I'm still fucking hungry. You're still hungry? Mendengar Nona Margaret lapar, pria itu lantas menawarkan menu. Tell me. A cheeseburger. Lantaran Nona Margaret tahu keahlian rahasia sang koki, ia pun meminta dibuatkan burger keju yang sungguh enak disertai kentang goreng. Jelas saja Tuan Slowick sangat berbunga dan kali ini dirinya sangat yakin pasti mampu memuaskan gadis di depannya. Dan ritual masak pun dimulai. Dikerjakan langsung oleh Tuan Slowick dengan penuh ketulusan. Yang ternyata sang koki mendapat penilaian sempurna dari sang gadis. Here's a cheeseburger. Lantaran kekenyangan tapi masih pengen lagi, Nona Margaret pun minta dibawakan sisanya untuk dibawa pulang. Go. Thank you for dining at Hawthorne. Nona Margaret dengan mudahnya pergi setelah terlebih dahulu membayar jasa sang koki sebesar $9 seperti kesepakatan mereka. Sementara nasib para tamu tetap tak berubah. Bak menu makan, mereka pun benar-benar dijadikan bagian hidangan. Fire. Tak lama setelah itu, tersajilah hidangan mahakarya balas dendam Slowick. I love you all. Hingga timbul pula ledakan yang tak luput dari pandangan Nona Margaret. Oke sobat, tuntas sudah Sinema Nyonya menemani. Seapik apapun rangkum film yang tersaji, tentu saja tak akan sebanding serunya bila kita menonton filmnya secara penuh. Semoga cerita kali ini dapat menghibur dan bermanfaat bagi kita. Bahwasanya penting bagi kita untuk menghargai sekecil apapun hasil karya orang lain. Gunakan hati dari setiap usaha yang kita lakukan agar melahirkan hasil yang terbaik. Tetap semangat menghadapi prosesnya, serahkan semuanya kepada Tuhan untuk hasil akhirnya. Dan berusahalah untuk selalu belajar. Saatnya kami pamit undur diri dan bye-bye.